Pertanyaan berikut Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, saat mengikuti suatu kajian Ustaz yang mengisi kajian menjelaskan bahawa muzik tidak haram asalkan digunakan untuk hal positif, kerana merasa tidak sependapat, akhirnya Ana memutuskan untuk tidak ikut kajian Ustaz tersebut untuk selanjutnya. Tetapi teman Ana bilang tindakan Ana merupakan was-was dari syaitan. Hidayah bisa datang dari mana saja, termasuk saat Ana mengikuti kajian tersebut. Dan ia juga bilang bahawa ikut kajian itu ambil baiknya dan buang yang tidak sesuai. Pertanyaan Ana, apakah tindakan Ana sudah tepat ataukah perkataan teman Ana yang benar? Demikian Ustaz. Kita harus rasional. Kita harus objektif. Kita harus punya timbangan yang benar antara hak dan batil. Tentu kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini disepakati oleh kita semua. Ketika ada sebuah masalah musik, si Ustadz mengatakan boleh selama buat yang baik. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, sayati zaman yastahilun nahir wal harir wal ma'azi. Akan datang zaman orang-orang yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, dan menghalalkan alat musik. Berarti alat musik haram. Dari mana dalil Ustadz itu mengatakan boleh? Yang penting untuk kebaikan. Dari mana? Nggak pendapat Imam Ahmad, nggak pendapat Imam Syafi'i, nggak pendapat Imam Malik, nggak ada. Berarti dia telah menyelisih hadis Rasulullah SAW. Di dalam poin ini dia salah. Oke, Ustaz, dalam poin ini dia salah. Gimana? Kita ambil ilmu yang lain atau kita poin ini saja kita tinggalkan? Saya katakan, apakah kau yakin kau akan tahu nanti ada poin-poin yang lain yang dia salah? Kau tahu itu salah? Bisa jadi kau nggak tahu. Dikasih subhat, dikasih kebimbangan, dikasih kebingungan, belum tahu. Karena kan posisi kita ini murid. Murid itu nggak tahu, guru itu tahu. Kalau poin musik ini, kita langsung terdeteksi, kita tahu. Karena mungkin ma'ruf, sering kita dengar. Perkara-perkara yang lain bagaimana Ustaz? Maka yang tepat adalah kau tinggalkan. Dengan apa? Dalil hadis. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Saya khawatir ada poin-poin yang lain yang dia salah dengan sengaja. Saya nggak tahu poin itu salah. Sehingga saya terjerumus dalam kesalahan tanpa sengaja. Maka lebih baik saya menjaga diri saya. Kalau kita ingin kembali, sebesar itukah Ustaz masalahnya? Cuma gara-gara musik saja? Perhatikan. Poinnya sebenarnya bukan masalah musiknya. Walaupun masalah musik ini cukup menjadi sebuah alasan. Tapi poin yang terbesar menurut saya adalah kesalahan Ustadz tersebut cara berpikir dan dalilnya. Kalau cara berpikir dia seperti itu, boleh melanggar hadis, yang penting baik. Kita khawatir nanti setiap masalah-masalah fikih dan masalah-masalah agama, dia selalu berpikir seperti itu. Boleh baik, yang penting boleh melanggar hadis, yang penting baik. Akhirnya rusak agama ini karena dia punya fondasi, kaidah, landasan yang salah. Halal musik ini adalah hasil. Landasannya gara-gara dia menganggap hadis-hadis itu boleh ditantang. Landasan ini yang bahaya. Bukan hanya sekedar hasil dari landasan pemikiran dia. Musik itu halal selama kebaikan. Itu hasil dari landasan pemikiran dia. Kita tanya apa landasannya? Karena dia menganggap tidak harus mengikuti hadis. Landasan ini yang bahaya. Tidak harus mengikuti hadis. Ini landasan yang bahaya. Kita khawatir di masalah-masalah yang lain. Masalah perempuan safar. Nggak apa-apa perempuan safar tanpa mahram. Itu kan cuma hadis. Apa faktornya? Karena dia berlandasan boleh menentang hadis. Oh nggak apa-apa laki-laki sama perempuan bersalaman. Yang penting nggak nafsu. Dari mana? Padahal melalang hadis. Akhirnya banyak masalah-masalah. Gara-gara salah dalam landasannya. Masalah-masalahnya hancur. Boleh perempuan laki-laki duduk bersama, salaman, nggak masalah. Landasannya apa? Yang penting nggak nafsu. Padahal Rasulullah mengatakan, yut'an ra's ahadukum bimikhyat minal hadid.
ditusuk kepala kalian dengan jarum dari besi lebih baik antamasul mar'ah dibanding kau menyentuh wanita la yahillu lak, yang tidak halal, atau la tahillu lak, perempuan gak halal bagi. Aisyah mengatakan Rasulullah SAW gak pernah bersalaman dengan wanita kecuali memberikan isyarat. Ketika perempuan-perempuan baiat, Rasulullah gak salaman kecuali angkat tangan dan baiat. Jadi yang saya ingin jelaskan kepada ibu-ibu, bahaya orang yang berpemikiran bolehnya menyelisihi hadis. Salah satu hasil daripada pemikiran ini adalah bolehnya musik. Nanti akan lahir lagi bolehnya safar tanpa mahram. Akan lahir lagi bolehnya laki-laki dan perempuan berpegangan. Akan lahir lagi bolehnya mengatakan Allah di mana-mana. Akan lahir lagi bolehnya melakukan perkara bid'ah. Karena pondasinya satu, bolehnya menyelisih hadis. Bahaya. Maka apa yang dilakukan oleh Ummu tadi, dia tidak mengambil ilmunya, saya rasa itu hak dia. Dia menjaga agama dan dirinya. Dia khawatir dan dalam kesalahan. Karena para ulama mengatakan inna hadzal ilm din. Sesungguhnya ilmu ini ilmu keyakinan, ilmu surga, ilmu neraka. Fanzur amman ta'khudhu dinakum. Ya, perhatikan dari siapa kau ambil ilmu agamamu. Kalau ilmu masak, bolehlah ambil ke siapa saja. Karena paling tidak salah masak, rasanya nggak enak, gosong. Itu saja masalahnya. Masalahnya cuma masakan yang menjadi nggak bisa dimakan. Ilmu masak ambil ke siapa saja. Karena dampaknya cuma hanya harta kita yang sedikit. Tapi kalau ilmu agama ini, dampaknya keyakinan kita, jalan kita menuju Allah. Apa yang mau kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau agama kita rusak? Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah engkau, sebaik-baiknya bekal adalah agama dan ketakwaan yang baik. Maka jaga agama kita dari segala sesuatu yang kita sadar atau tidak sadar bisa merusak agama kita. Allah.